Suga memposting entry buku hariannya di Twitter dan membuat para fans menangis. Postingan Twitter bergaya entry buku harian oleh Suga di tahun 2016 muncul kembali di Weverse, menyentuh penggemar sekali lagi dengan kata-katanya yang tulus. Dalam postingan tersebut, dia mengungkapkan apa yang dia lakukan untuk berlibur dan mengekspresikan dirinya secara pribadi sebagai Min Younggi dan bukan Suga. Berikut adalah tweetnya. Ini Suga. Banyak orang yang penasaran dengan apa yang aku lakukan selama liburan. Singkatnya, aku berjalan, tidur, dan banyak berpikir. Ada pemikiran yang perlu aku atur sebelum mulai mengerjakan mixtapeku. Jadi, aku ingin melakukan perjalanan. Ditambah, ada tempat yang harus kukunjungi juga. Aku ingin melakukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh Min Younggi yang berusia 24 tahun, bukan Suga yang berusia 24 tahun. Ini adalah waktu bagiku untuk merenungkan diri sendiri dan cerita yang akan kuceritakan bukan tentang penyanyi dan penggemar atau BTS dan ARMY, tapi tentang seorang yang menceritakan kisah mereka kepada orang-orang. Aku paling sedih ketika menyadari bahwa aku tidak bisa memperlakukan semua orang secara adil ketika berhadapan dengan banyak orang. Aku tidak ingin menyakiti siapapun, tapi aku tidak bisa. Aku pikir aku masih kurang sebagai pribadi. Aku belum bisa tidur nyenyak sejak hari kedua konser comeback kami. Mungkin karena aku telah menyakiti banyak orang, aku selalu terbangun dengan keringat dingin. Karena aku sudah berpengalaman tidak bisa tampil di atas panggung dan mengecewakan banyak penggemar, aku mencoba naik ke atas panggung apapun yang terjadi. Banyak orang mencoba menghentikanku. Aku sangat menangis mengetahui bahwa aku tidak akan bisa tampil di atas panggung, tapi menangis itu kalah. Bagiku cukup mudah menahan kesedihanku, tapi sangat sulit untuk melihat orang yang mencintaiku sedih. Aku tidak ingin melihat kesedihan pada orang-orang yang mencintaiku. Kalau aku bisa kembali ke masa lalu, aku akan naik ke panggung itu apapun yang terjadi. Inilah kenapa ada tempat yang perlu aku kunjungi. Selama liburanku, aku pergi ke Kobe. Banyak orang mencoba menghentikanku untuk pergi, tapi aku merasa bahwa aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku sendiri kalau aku tidak melakukannya. Jadi aku pergi ke Kobe. Ini kali kedua aku mengunjungi konser setelah konser selesai. Pertama kali setelah konser Red Ballet di X Hall. Yang kedua adalah panggung yang aku tidak bisa tampil di Kobe, World Hall. Aku tidak suka menjadi membosankan. Aku tidak ingin menerima begitu saja semua kehormatan dan cinta dari para penggemarku. Itu sebabnya aku mengunjungi kembali gedung-gedung konser itu karena aku tidak ingin menjadi membosankan. Aku suka tampil di atas panggung dan masih menyukainya sampai sekarang. Aku menyukainya bahkan ketika aku berusia 17 tahun dan tampil di depan 2 orang. Aku bisa menatap mata kedua orang itu karena aku tulus dengan apa yang aku lakukan. Aku merasa seperti setelah debut aku tidak begitu tulus. Bisa jadi karena aku menyadari bahwa aku masih banyak kekurangan di banyak bidang. Dan pada hari konser pertama untuk Hwayang Yeonhwa, aku bisa dengan percaya diri melihat ke arah penonton. Tapi setelah tidak bisa tampil pada hari kedua di Kobe itu, aku tidak bisa dengan percaya diri menatap semua orang. Itu sebabnya aku mengunjungi Kobe lagi dan terus berjalan di sekitar gedung konser sampai konser kami dimulai di sana. Aku ingin tahu bagaimana perasaan kamu saat menunggu konser kami, dari loket tiket hingga semua sudut ruang konser yang berbeda. Aku merasakan banyak emosi, kebahagiaan, perasaan senang, sedih, marah, kecewa saat menunggu konser. Aku ingin memahami kamu dan aku melakukannya. Itu sebabnya aku minta maaf dan minta maaf karena tidak menjadi orang yang sempurna. Aku sekali lagi merasa bahwa aku adalah orang yang sangat kekurangan. Seseorang yang lemah tetapi bertindak kuat. Meskipun aku tidak religius, aku berdoa ketika saya berada di sana. Aku tahu bahwa semua ini akan berakhir suatu hari nanti. Meskipun ada akhir, aku berharap untuk mengingat bagaimana perasaan saat berada di sini dan tidak pernah melupakan perasaan ini. Sebagai seseorang yang suka menyendiri sepanjang waktu, kalian semua telah menjadi bagian besar dalam hidupku. Usia, jenis kelamin, ras, agama, bahasa, tidak penting bagiku. Jadwal program musik tiba-tiba dijadwalkan dan jadi aku pulang ke rumah sehari lebih awal dari yang direncanakan. Aku tidak mengatur banyak pikiranku sebelum kembali ke rumah. Aku dapat sekali lagi memahami bahwa aku benar-benar diberkati dan bahwa aku harus menjadi seseorang yang harus bersyukur untuk setiap saat. Terima kasih Arni, karena membuatku menjadi orang yang diberkati. Aku tahu aku mungkin tidak banyak mengekspresikan diri. Aku menulis pesan ini untuk mengungkapkan perasaan dan pikiranku kepadamu. Aku akan menjalani setiap saat dengan syukur karena aku adalah orang yang kekurangan. Aku mencintaimu, Army. Pesan yang tulus dari Suga mengungkapkan sisi yang lebih pribadi dari dirinya dan memungkinkan penggemar untuk memahami apa yang dia rasakan saat itu dalam karirnya.
Suga terus berpegang pada pernyataan dan hidup setiap hari dengan rasa terima kasih saat dia berusaha untuk menunjukkan yang terbaik kepada para penggemarnya. Dan sejak tweet itu, Suga lebih dari sekedar di depan dengan sisi kurang sempurnanya, kerentanan dalam lagu-lagunya itulah yang menjangkau dan menyelamatkan ARMY yang terjebak oleh kelemahan yang sama. Pengalamannya di Kobe tidak hanya membuatnya matang sebagai seorang seniman, tapi juga menambahkan lebih banyak pada lapisan musiknya. Sebelumnya juga Suga berbicara tentang depresi dan masalah kesehatan mental. Dalam wawancara dengan Rolling Stone, Suga membahas liriknya yang membahas depresi dan perjuangan kesehatan mental lainnya, menjelaskan kenapa penting baginya untuk membicarakannya sebagai musisi. Dia mengungkapkan bahwa seperti orang lain, kesehatan mentalnya tidak sempurna. Setelah berurusan dengan depresi, dia mengakui bahwa itu datang kembali dari waktu ke waktu. Suga mengatakan, "Aku merasa nyaman sekarang dan merasa baik, tapi emosi negatif semacam itu datang dan pergi. Jadi hampir seperti cuaca dingin, ini mungkin kembali dalam siklus selama 1,5 tahun. Sesuatu yang membantu mendorongnya adalah umpan balik positif dari penggemar tentang lirik yang berkaitan dan perjuangan kesehatan mental pribadinya." Dia mengatakan, "Tapi ketika aku mendengar orang mengatakan bahwa ketika mereka mendengarkan musikku, aku merasa nyaman dan terhibur oleh lirik yang mengekspresikan emosi ini. Itu membuatku merasa sangat baik, itu sangat menggembirakan." Suga menekankan pentingnya menormalkan topik kesehatan mental di masyarakat. Dia percaya emosi ini bukanlah sesuatu yang perlu disembunyikan, merasa perlu didiskusikan dan diekspresikan. Dia selalu menempatkan emosinya yang tulus ke dalam musiknya, baik atau buruk, memungkinkan penggemar untuk terhubung dengan masalah yang mungkin mereka alami sendiri. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.